Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube LBP Tangerang Barat. Kali ini kedatangan narasumber yaitu Ketua LBP Tangerang Barat yang kedua, yaitu Rizky Yudistiar, bisa dipanggil kalau di Tangbar Tiar, Bang Tiar. Mungkin kesibukan hari-hari nih Bang, apa aja nih? Iya. Sebelumnya salam corona dulu. Iya boleh, corona. Bang Mat, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kesibukan masih, alhamdulillah sih masih ada kerjaan ya. Kita kerja buat keluarga sekarang mah. Jadi buat di Tangbar masih kita silaturahmi tapi agak sedikit berkurang. Tapi tetap sih kalau kesibukan masih kerja dan ngurus anak sekarang sama istri. Oh iya, sekarang udah punya anak ya? Iya. Tinggal Bang Ahmad nih didoain biar cepet nyusul. Iya. Boleh. Doain biar cepet merit dong. Oh iya dong. Jangan nyusul punya anak. Oh iya, nikah dulu. Iya, nikah dulu kan. Iya benar. Itu kesibukannya. Iya. Ngurus anak, berarti ngurus bini juga. Iya, sama mancing lah dikit gara-gara Bang Ahmad kan. Sekarang hobi mancing. Iya, gara-gara Bang Ahmad ngajakin galatama jadi galatama lele jadi kecanduan sekarang. Tapi nggak apa-apa. Bukan hobi sih, cuman di sela-sela aktivitas saja. Kalau kata orang Sunda ubar bete. Iya. Bete tari itu pancing. Iya, tapi kalau dulu Emang kita minta umpannya lah. nanti dikasih umpan gitu. Oke, siap. Dan selanjutnya nih, awal tahu Sita sejak kapan Bang? Awal tahu Persita dan awal nonton itu dulu tahun 2004, tepatnya sih kelas 4 SD ya Bang ya. Jadi waktu itu saya diajak, banyak yang ngajak waktu itu, ayo ikut nonton yuk ke Benteng. Tapi saking banyak yang nonton itu nggak ada yang benar-benar ngajak, cuma sekedar omongan doang. Tapi ada satu masih saudara ya. Saudara saya yang bernama Heru Robin, mungkin yang lain kalau ngeliat orangnya pasti tahu. Dia itu yang ngajak saya awal pertama. Dia ngejanjinya gini, ya udah ayo kalau mau ikut bawa aja uang 5.000. Itu cukup itu? Cukup. Saya juga bingung, emang cukup ya 5.000 waktu tahun 2004 itu. Uang 5.000 itu udah transportasi dan tiket, udah pulang pergi lah, udah PP transportasi itu. Kita naik apa kan saya nanya. Kita naik apa? A. Namanya AA karena Heru. Karena dia udah jauh lah dari sama saya, jauh umurnya juga. Terus kita naik mobil 01. Ada tuh 01 dari, kalau dulu dari Bitung itu, dari pertigaan Bitung sampai ke Benteng nyampe 01. Tapi akhir-akhir ini sih kayaknya nggak nyampe, cuma nyampe Jatake atau Jati doang. Jadi waktu itu gampang akomodasinya. Kita ke Bitung dari rumah itu jalan kaki, karena kan keterbatasan biaya kan. Terus pengen tahu dulu gimana sih nonton Persita itu, gimana sih atmosfernya, apa gimana. Oke lah, saya diajak sama beliau jalan, naik 01, rame. Di jalan rame nih, yang pada jalan kaki mungkin nge-BM. Sekarang yang naik motor tuh masih jarang ya kita ngelihat juga. Paling yang nggak tahu itu mau nonton atau gimana, kita nggak tahu. Bener, kita nyampe pas depan stadion banget. Itu naik yang 01. Ya, itu 01 bisa enggak, mobil kalau dulu bilang mobil tuyul ya. Oh iya. Ya. Kayak disebut tuyul-tuyul. Nah, iya. Gitu langsung ke depan stadion, turun. Udah dulu kan polisi banyak banget, polisi yang nonton juga banyak. Ternyata kirain saya tuh penonton yang paling kecil lah yang nonton. Waktu itu kan baru kelas 4 SD. Dan pakaian pun saya masih pakaian bebas karena kan baru pertama kali kan, nggak tahu. Cuman tahu cerita-cerita doang. Terus
nih Stadion Benteng ini kita nonton di sini. Udah kata Aheru itu, udah tunggu sini dulu ya, saya pesen tiket dulu. Iya. Karena waktu itu dia udah terdaftar sebagai anggota Laskar Benteng Piola resmi. Dia punya KTA-nya. Dia beli karena kan dulu sistemnya satu tiket bisa berdua ya. Iya, bisa mungkin bisa berdua bertiga. Oke lah. Jadi uang 5.000 itu dari awal berangkat udah dititipin ke dia. Itu. Jadi saya nggak megang apa-apa nih, mungkin uang jajan doang. Mungkin saya bawa 10.000, 5.000 buat disimpan, 5.000 kasih ke dia. Saya tahu bersih lah. Udah dipesanin, masuklah stadion kan, berdua ke stadion. Kita waktu itu posisinya dekat papan skor, sebelah kiri. Kalau Piala Ekstrim tuh sebelah kirinya tapi masih di tribun, di atas tanah, nggak di pas tanahnya tuh. Iya, itu kalau hujan kayaknya geras-gerasnya tandang. Oh, licin. iya pasti itu mah. Tapi kita cari aman aja lah. Iya. Ya, karena kan niatnya nonton. Kalau nonton kan, wih, rame banget nih. Oh, ternyata nonton bola langsung. Selama ini kan cuma nonton di TV apa gimana. Ternyata, pas main nih wasit nih Pluit kan nyanyi kan. Nah, mungkin yang lain yang udah mungkin pada lama ngelihatnya pertandingan. Iya. Tapi kalau saya pribadi, saya mau ngelihat yang nyanyi, yang supporter gitu. Wih, gerakannya rapi ya, kompak gitu. Seru amat kayaknya kalau duduk di sono. Cuman si Aheru ini nggak mau di sono, dia pengennya fokus nonton pertandingan. Iya. Pertandingan. Ya udah kan, kita kan namanya juga masih kecil, kita ngikut aja lah. Udah tuh dari situ kita pulang juga langsung dari situ bareng sama dulu kan basis kayaknya belum ada Korbil ya. Basis Basis Jatake dekat Aneka Subur situ. Karena ada teman sekolahnya Aheru tuh, waktu itu Aheru STM, saya masih SD. Kita bareng sama mereka. Jadi ongkos dari Stadion Benteng ke Jatake itu cuma 2.000. Seperti itu. Sekarang 2.000 mungkin permen dapat 4 dong, Pak. Iya. Ya. 4. Ya, udah tuh. Kita pulang aman lah. Setelah itu kesininya ada terobosan baru dari Aheru. Dia punya motor, kita naik motor aja. Iya. Tapi tetap itu dengan uang 5.000. Jadi kita pulang pergi tuh. Jadi kalau pulang itu udah taman waktu nih, kita keluar duluan, nggak nungguin peluit akhir. Kalau orang-orang kan nungguin peluit akhir baru pada pulang. Kalau kita nggak, karena pertama keluar motor itu sulit, karena kan banyak banget yang parkir, terus takut rusuh kan, rawan rusuh. Iya. Tapi rusuhnya bukan kalau di stadion kan, bukan sama musuh, itu sama-sama polisi malah. Karena ada yang ngejebol lah segala macam. Itu mah tradisi kayaknya ngejebol. Ya, mungkin itu sih awalnya mah, awal mula tahu Persita sampai sekarang ya tahu Persita. Dan ya alhamdulillah lah. Iya. Mungkin karena dia juga. Kalau nggak ada Aheru ya saya nggak bakal tahu Persita juga gitu. Mungkin lihat nih Aheru nih nanti di YouTube Tangbar. Itu masih nonton Aherunya? masih. Bahkan saya kalau away kemanapun berdua terus sama dia. Berdua. Kalau ini jadi ya awal mula, maaf ya, pemadam juga, LBP pemadam mungkin dari dia juga awalnya. Mungkin kalau nggak ada dia saya juga nggak tahu. Mantap juga ya. Iya. Sejarah waktu awal nonton Persita. Ya, mungkin yang bersama lah, yang lain juga. Cuman mungkin sama aja sih. Mungkin kalau yang lain mungkin lebih ekstrim, mungkin pada nge-BM. Cuman kalau saya sama Heru lebih cari aman. Karena niat kita awal hanya nonton. Gitu. Dan selanjutnya nih, gimana cerita bisa bergabung dengan LBP Tangbar sampai pernah jadi ketua umum nih yang kedua di Tangbar? Iya, nggak nyangka juga sih ya bisa jadi ketua umum, padahal ngerasa sih kayak nggak pantas lah, belum ada apa-apa nih kita, apalagi anak baru di Tangbar. Awal mulanya itu ya dari pemadam kan, saya awal mulai dari pemadam ya. Iya. Dari basis lah, belum Korwil, basis pemadam. Ada kopdar di daerah Tangerang Barat sini, kita ikut nimbrung aja lah, ikut nimbrung segala macam, enggak ada yang kenal. Nah setelah itu
ada satu nih, Bang Roni, mungkin masih ada yang kenal sama Bang Roni yang di sini di Telaga nih. Dia juga mungkin dulu pengurus pusat LBP ya. Iya. Dia kan buka store, ya outlet gitu ya. Saya belanja di situ, cerita banyak lah soal Persita gini-gini. Oh ternyata dia itu kakak kelas saya juga di Pentek. Mungkin beda 3 tahun, beda 4 tahun lah. Dari situ tuh saya kenal sama yang lain, sama mungkin sama Bang Ahmad juga baru kenal dari situ. Iya. Sama Bang Ipeng selaku ketua umum yang pertama. Terus ya emang saya waktu itu Tangerang Barat lagi kayaknya kondisinya udah jadi Korwil tuh. Tahunnya saya lupa tahunnya. Udah resmi jadi Korwil. Nah, saya tetap ikut nimbrung aja karena kan saya orangnya pengen gaul sama siapa aja, pengen punya teman di mana aja. Jadi kita ikut aja lah. Yang penting kita punya teman segala macam, bukan bermaksud untuk tenar segala macam enggak. Ya saya juga kenal sama Bang Tiar dari ini ya, bola tangbar juga. Ya, mungkin kayaknya waktu itu lagi posisi tangbar itu lagi ada problem. Iya. Mungkin karena itu kita bisa ketemu. Iya, lagi ada problem gitu. Ya, saya kan orangnya nggak bertahan kalau ada problem kayak gitu. Nah, mungkin saya pengen jadi penengah lah. Saya pengen semua baik-baik aja, nggak ada yang macem-macem dari satu kubu, satu Korwil yang lain akur. Saat itu ya saya ambil jalan tengah untuk mendamaikan, mungkin ya bahasa halusnya mendamaikan teman-teman yang lain. Mungkin dari situ mungkin sebagian masih ada yang di Tangbar atau sebagian lagi kita nggak tahu ya kemana. Mungkin dari situ saya dianggap bisa dianggap bisa buat mungkin ini ada apa ya, ada bisa jadi penerus mungkin tapi ya saya pertama nggak mikirin ke situ. Intinya masih pengen beresin biar Tangbar ada terus jalan terus dan nggak mati gitu. Terus seiring berjalannya waktu, Bang Ipeng juga mungkin udah, karena dia sibuk kan segala macem, kita nggak bisa pungkiri dengan kesibukannya dan jadi jarang ngurus Tangbar. Mungkin dia juga percaya sama saya, jadi saya yang membackup lah, istilah kasarnya membackup teman-teman dan dibantu teman-teman yang lain juga kayak Bang Ahmad ya yang lain. Sampai waktu itu sudah mungkin masa baktinya udah habis tuh Bang Ipeng. 2 tahun atau 3 tahun masih kurang tahu tuh. Karena kan saya waktu itu bukan pengurus Tangbar yang dulu itu entah nggak tahu kemana lah. Ya, hanya beberapa aja tuh yang masih di Tangbar. Diadakanlah Mubes pemilihan ketua umum baru. Di situ tadinya mau nunjuk Bang Ipeng lagi kan niatnya, cuman Bang Ipeng nolak. Mungkin ngerasa sibuk juga kan daripada nggak kepegang kesalahan, jadi nolak. Disitulah awal mulanya kita di tempatnya di Rewel ya, di tempat Denny. Iya. Diadakan Mubes pemilihan, penunjukan calon dulu siapa ada aja ternyata yang milih. Kayaknya itu Bang Ahmad juga jadi calon kan? Ya kan jadi calon ya. Cuman ya kenapa suaranya banyakan saya gitu kan? Kan dilihat dari kemarin tuh ya, bagus kinerjanya. Mungkin, cuman kan saya emang awal mulanya saya nggak mau, intinya jangan ada yang milih saya nggak mau. Saya pengen jadi penang aja lah, gitu maksudnya Kayaknya kena prank itu kayaknya. Bener itu mah. Gara-gara si Acil kayaknya itu. Acil SP itu kalau nonton tuh ya. Kayaknya gara-gara dia juga tuh. Kalau nggak salah itu waktu itu Bang Pelai, Bang Ahmad kan, saya. Kayaknya udah deh itu doang tuh. Itu doang. Iya. Udahlah akhirnya ya udahlah mau nggak mau kan kita juga mungkin udah dikasih kepercayaan. Karena kepercayaan itu kan mahal ya, kita nggak bisa coba-coba atau gimana, ya udah saya jalanin lah. Dan alhamdulillah waktu itu kan saya dibantu sama Bang Roni ini kan mungkin udah pengalaman di organisasi mahasiswa segala macam. Saya juga di backup sama dia, jadi rapi lah semuanya dari segi pengurus bagian ini, bagian itu, bagian humas segala macam. Saya dibantu rapi alhamdulillah. Intinya sih kayaknya selama saya jadi ketua umum itu ya nggak ada
apa-apa gitu lah, nggak ada masalah yang benar-benar serius bagaimana, karena saya di backup sama orang-orang dan pengurus-pengurus yang solid, alhamdulillah. Termasuk Bang Ahmad nih selaku humas intern ya. Iya, internal ya. Humas internal, dan yang lain juga tuh yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Mungkin di sini saya ngucapin terima kasih banyak ya buat kawan-kawan pengurus waktu periode saya. Terima kasih udah bantu saya, karena kalian pun dan seluruh anggota Korwil juga LBP Tangbar udah bantu saya juga sampai detik ini pun kita masih silaturahmi nggak putus. Walaupun saya udah nggak jadi masa bakti lagi ya, nggak jadi ketua lagi. Mungkin itu sih kalau awal mula saya bergabung di Tangbar, Bang Ahmad. Mantap ya. Minum dulu ya. Ya boleh, minum dulu dong. Maaf nih saya agak batuk dikit, tapi tenang udah di swab ini. Ini kan sebelum masuk sini udah di swab antigen. Iya kan, di depan tuh harus ini bersih. Iya. Cuci tangan. Dan selanjutnya nih Bang, kenapa LBP Tangbar memilih untuk independen, sendiri, berdiri sendiri gitu? Ya mungkin itu keputusan waktu saya jadi ketua ya. Banyak yang nanya sih, mungkin nggak cuma dari teman-teman Korwil waktu itu, mungkin dari Persita Pers yang lainnya juga, termasuk dari pengurus juga. Tangbar kenapa sih kok namanya LBP, tapi kok independen, sedangkan di atas kan ada LBP pusat, segala macam lah. Kepecah-pecah nih LBP nih. Panjang sih ceritanya kalau mau saya ceritain dari awal mah. Jadi pada intinya sih waktu itu adalah satu, saya cerita sedikit lah ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kesebut namanya, tidak bermaksud untuk melecehkan atau seperti apa. Ini untuk klarifikasi aja ya. Supaya semuanya tahu kenapa sih Tangbar kok bisa sendiri, independen sendiri ya. Itu emang awal mulanya dari keputusan saya dan pengurus yang lain. Karena apa? Waktu itu emang di atas ini, pusatnya ini emang lagi bisa dibilang kacau Bang. Waktu itu selesai OMSIS ya sebagai PLT, ada MUBES untuk pemilihan ketua umum baru. Saya nggak tahu lah rumusnya seperti apa, tata cara pemilihannya seperti apa. Intinya waktu itu sebagian dari Korwil LBP itu tidak bisa memberikan hak suaranya karena peraturan dari panitia MUBES. Saya nggak ngerti karena saya nggak ngikutin dan segala macam. Tapi ada perwakilan pengurus yang bisa ngewakilin saya. Terus terpilihlah satu ketua umum nih LBP pusat. Oke, tapi di situ kan kami nih merasa tidak memilih. Jadi kalau kita nggak memilih ya awalnya sih ya gitu bukan ketua saya lah, tapi dengan catatan ya kita masih LBP, mau gimana juga. Oke lah, sejak berjalan waktu tetap LBP pusat itu udah jadi nih. Tangbar pun masih solid untuk tetap Tangbar nih. Intinya kita tidak mengakui ya, kita sepakat semua Korwil di Tangbar tidak mengakui kepengurusan yang baru karena kita merasa tidak mendapat hak pilih ya. Karena di situ hak pilih kita ya intinya nggak ada lah, kita nggak dianggap intinya. Jadi buat apa kita selama ini ngikutin mereka itu pusat ya, kita ngikutin pusat segala macam, tapi kita nggak dianggap saat pemilihan tersebut. Seperti itu. Terus waktu itu mereka pun di pusat jadinya pecah. Kita nggak tahu masalahnya apa ya, kita nggak mau tahu. Mereka pun pecah. Mungkin yang jadi dua, yang satu mungkin pusat kan benar, LBP pusat yang terpilih secara resmi menurut versi mereka. Yang satu lagi ya karena emang bukan pusat juga kan, tapi mereka punya kekuatan besar. Dua ini. Nah, Tangbar ini bingung nih kita mau kemana nih.
teman-teman nanya, bang ini kita jadinya mau gimana, LBP Pusat terpecah belah, apa kita bikin nama baru, bagaimana seperti apa. Waktu itu kami para pengurus sepakat lah, ya udah kita mungkin berada di jalur tengah aja. Kenapa di jalur tengah? Kita mau ngikut yang satu yang resmi pusat itu, tapi kita merasa tidak memilih yang satu lagi karena emang bukan pusat resmi, jadi kita yaudah kita di tengah-tengah aja. Tapi dengan catatan satu, apapun yang terjadi kita tetap bawa nama LBV, Laskar Benteng Viola. Kita tidak menghilangkan identitas itu, karena dari awal kita mendukung pun, dari awal Tangbar jadi pun, sebelum saya pun ya kita pakai nama Laskar Benteng Viola sampai detik ini pun. Tapi waktu itu pernah saya sempat anak-anak pengurus lainnya rapat ya, kita bilang kita nggak selamanya loh independen, kita nggak selamanya. Terus sampai kapan bang? Nanya balik ke saya, terus saya jawab ya bila mana dari pusat sudah, kalau kata kita mah ada mubes baru dan jadi satu lagi, kita secara otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, kita langsung menginduk ke mereka. Kita tidak independen lagi. Tapi kenyataannya sampai dengan saya masa bakti saya habis pun masih seperti itu. Jadi kita tetap berada di jalur tengah, kita tetap jadi akar aja nih, kita jaga nama LBP aja lah. Jangan sampai hilang nih nama LBV ini. Kalau mau di atas mau pecah segala macam kita nggak ada urusan, yang penting kita di bawah ini kita kuat. Kita masih bawa nama Laskar Benteng Viola. Dan waktu pelepasan saya pun, waktu masa bakti itu saya nitip ke Bang Benjo selaku ketua umum yang sekarang, Bang Benjo Hampura. Saya ngomong ke Bang Benjo dan teman-teman pengurus yang baru, tolong pertahankan LBV ini dan pertahankan juga komitmen saya dan pengurus waktu kemarin. Jadi bila mana ada mubes baru dan kita dilibatkan di pusat, LBP Tangerang Barat tidak lagi independen, kita otomatis menginduk ke LBP Pusat. Jadi mungkin itu sih. Berarti harus yang LBP pusatnya harus mubes dulu nih ya, iya. Baru Tangbar masuk pun, gitu. Harus punya hak. Kita harus punya hak suara gitu ya, buat memilih ketua. Itu pun kalau dianggap ya. Kalau nggak dianggap mah ya udahlah. Kayak gini terus gitu. Gimana yang lain lah, karena saya udah nggak mau kecampur kan. Tapi mudah-mudahan LBP pusat bisa bergabung lagi nih, satu pusat LBP udah LBP aja gitu ya. Iya benar-benar. Amin lah. Mungkin itu kali. Itu aja sih paling yang kenapa yang selama ini banyak pertanyaan seperti itu. Banyak yang nanyain sih, ke saya juga. Kenapa LBP Tangbar independen? Mungkin tadi jawabannya udah kali. Kalau mau lebih rincinya sih nggak apa-apa, tanya langsung aja ntar. Iya, boleh. Via telepon. Iya, boleh. Ini nih, kan saya pakai topi nih. Iya, sekarang pakai kopiah nih, alhamdulillah ini. Kopiah. Dan Bang Tiar nih kan suka disebutin ini nih topi copet. Tapi bukan copet beneran kan? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Kenapa nih sejarah topi copet gitu maksudnya? Iya ya. Banyak yang nanya juga sih waktu itu, Bang. Pernah nggak pakai sekali, cuman ditanyain kan, topinya kemana? Awal mulanya sih ya bukan ini sebagai ciri sih. Ciri khas aja. Mungkin ini ciri sih, buat ciri aja. Waktu itu kan saya sama Heru tuh kalau way kan ikutnya sama pusat nih, kita dari Bitung nih ke Benteng. Kalau mau way kemana-mana pasti ke Benteng, karena kan yang ngadain tuh cuman nggak kayak sekarang ya. Sekarang tiap korwil mungkin ngadain way on tour segala macem. Kalau dulu kan hanya terfokus di pusat aja. Satu doang ya yang ini di pusat. Kalau saya pakai sebenarnya dulu nggak pakai topi ini doang sih. Awal mulanya nih cuman baru kayaknya baru gabung sama Tangbar ya kayaknya, baru pakai topi ini. Topi copet gitu. Iya, kalau dulu topi apa aja saya pakai. Bahkan kalau dulu mah dari awal nonton itu kelas 4 itu saya pakainya Slayer. Bentar ada fotonya, pasti saya kasih ntar fotonya. Ya nanti ada ini nih
foto-foto dulu diiniin di sharein deh Ya. di YouTube Tangbar ya. Boleh kali. Boleh ntar kita share it. Iya. Share it. Ya, buat ciri aja sih waktu itu kan away kita di benteng itu kan berkumpul semua tuh dari koril mana aja kan. Terus kan kita nggak pada kenal segala macem. Di perjalanan away kita kan ngobrol lah sama yang lain biar suasana cair segala macem. Selepas nonton nih kita pulang udah bubar kan gitu aja tuh, gak ada kesan apa-apa. Nah untuk way selanjutnya ketemu lagi nih, misalkan kita ketemu lagi nih Bang Ahmad. Lu yang dulu ini ya nonton di sana ya sama gua ngobrol ya kan pakai topi ini ya. Nah kita jadi kenal lagi gitu loh. Oh iya. Tahu Ya. dari topinya Nah, gitu. mungkin ingatnya dari topi. Oh iya lu ini yang dulu pakai topi cepet ya segala. Maaf. Jadi itu sih punya ciri aja. Nah, udah pernah hilang juga ini yang kedua kayaknya. Itu yang kedua. Ya, Berarti selama ini baru 2 ya? Baru dua. Itu yang gampang Atau ini kali. hilang yang satu kemana kali nggak tahu. Tapi itu doang sih paling. Ya berciri khas intinya Bang. Kadang ada yang bisikin, wih jangan-jangan itu wapaknya lagi. Set. Enggak, kita nggak main wapak-wapakan lah. Iya, jangan deh. Jadi kalau nonton Persita ya udah kita niatin buat nonton aja, insya Allah selamat lah. Ya jangan yang macam-macam deh. Iya lah, nggak boleh. Jadi Bang Ahmad kopinya sekarang, Alhamdulillah sekarang agak lurus deh. Kan itu mah harus kewajiban. Badannya sekarang berisi. Siapa? Bang Ahmad lah, nggak kayak Kan saya. sekarang olahraga biasa, fitness Ya. fitness di pabrik. Alhamdulillah. Dan selanjutnya nih suka dan duka nonton Persita di Benteng, entah yang sekarang nih. Suka dukanya banyak sih ya. Kalau ngomongin satu-satu mungkin nggak mungkin. Kayaknya suka semua dan duka semua itu Pasti ngalamin ya. pasti. Tapi misalnya kita salah satunya aja ya. Bukan berarti yang lain itu bukan nggak suka atau gimana. Kalau di Benteng sih mungkin ya itu nggak jauh dari pantek memantek sih. Soalnya gimana ya Bang ya? Saya tinggal di Pemadam, Abang tau lah Pemadam Iya. nih. Kita itu udah kelas 6 SD-an lah. Itu udah mandiri tuh nonton, nggak bareng Aheru lagi. Kita jalan kaki. Baru nyampe SD Bitung Bang, SD Bitung loh. Ya belum ada sekiloan lah ya, kita jalan kaki dari Pemadam tuh ke SD Bitung tuh ada gang. Itu dijegat kita. Tapi kenal orang kalau sekolah, temen sekolah aku maksudnya, tapi sama abang-abangnya juga kenal. Tapi kita dilolosin sih. Itu sana lulus udah buruan kata yang memantekin itu. Gue mau nunggu anak curug gitu. Oke lah ya. Nah, itu loh maksudnya baru juga kita jalan, kita niat pengen nonton loh. Jalan kaki dari rumah baru 1 kilo masih di kampung sendiri. Astagfirullahaladzim. Masih ada tuh orang-orang kayak begitu, mesti biar apa gitu loh. Tapi selama ini alhamdulillah kalau mantek nggak pernah kena sih, cuma hampir aja. Itu kalau di Benteng ya. Mungkin kalau sukanya sih ya itu kita jadi tahu kemana-mana sih, ikut UE segala macem. Karena dulu kan hanya di Benteng kan, kita kalau nggak ke Benteng ya kita nggak bakal bisa UE. Iya emang. Karena nggak punya akses lain. Kalau di Benteng sih itu. Kalau sukanya di sekarang di Tangbar, selama nonton itu kita jadi punya lebih banyak saudara. Kalau di mana-mana kita
punya temen, jadi nggak takut ke sono amit-amit misalkan kita bawa motor kita mogok segala macam, wah ada yang kenal kok, punya kontaknya segala macam, kita udah silaturahminya tuh lebih terjaga, intinya lebih banyak temen lah. Sukanya itu suka nontonnya itu, kalau Persita menang mah itu mah udah lumrah lah ya. Cuma kan ini kan di supporternya gitu. Terus kita sukanya sih itu, jadi di Tangbar ini kita punya banyak saudara, yang nambah saudara, nambah temen, jadi bisa berbagi-bagi info segala macam, info cuaca, info loker segala macam. Terus kalau dukanya selama di Tangbar itu banyak juga sih, tapi yang paling keinget sampai sekarang sih masih keinget waktu tragedi di Cibinong ya, waktu almarhum Banu Rusman. Mungkin itu sih yang paling ini. Jadi waktu itu tuh kita juga nggak tahu ya bakal seperti itu. Pertama sih yang bikin dukanya itu, kita kan pengurus nih Bang Ahmad ya, kita ngurusin segala macam, tiket, bis segala macam. Kita udah capek lah sama hal seperti itu, di perjalanan capek. Pas di stadion ngelihat waktu itu masih zamannya mafia bola tuh. Oh iya, mafia bola. Nah, Persita waktu itu kalau nggak salah mau 8 besar tapi. Iya, 8 besar. Waktu itu kan lawannya PSMS Medan kalau nggak salah. Ngelihat permainan Persita itu ya kayak nggak niat main gitu, lolos gitu loh. Itu kita sedih lah. Jujur sih saya waktu itu dibilang lebay ya. Nangis waktu itu di tribun ngelihat permainan begini amat, nggak ada ngotot-ngototnya. Lah pecah di akhir pertandingan kan, clash kita sama, kalau nggak salah waktu itu pendukungnya PSMS Medan kan TNI semua tuh. Iya, itu mah bukan supporter TNI ya. Tapi TNI baru ini kayaknya baru-baru ya. Saya sempat setelah kejadian itu viral kan, sempat jadi tahu lah ya, itu siapa sih sebenarnya pendukung itu. Ternyata Twitternya Smack Hooligan itu ya, itu akun Twitter Smack Hooligan itu bilang ya itu sebagian bukan dari mereka. Jadi ada kalau nggak salah mereka dari Smack itu ngomong sebagian dari Pangkostrat Cilodong kalau nggak salah yang nonton di situ. Saya nggak ngerti lah ya itu tujuannya apa, saya nggak ngerti. Intinya mah mereka ikut nonton di tribun dan mendukung dengan PSMS Medan. Wah itu benar-benar mungkin banget dulu ada ya yang lawan Medan enggak, saya gawe. Oh saya gawe ya. Jadi itu benar-benar membabi buta Bang lah. Itu udah nggak manusiawi banget lah. Itu bener, mungkin itu pengalaman pertama saya, mungkin yang lain udah sering ngalamin, tapi itu pengalaman pertama saya ngeliat, bisa dibilang aparat ya. Aparat ini udah bener-bener nggak ngelihat lu itu masyarakat atau gimana. Beringasan minta ampun. Parah banget ya. Parah banget itu. Ya kita mau ngelawan gimana ya? Karena kita emang niatnya kita bukan perang loh. Dan kita juga tahu diri, yang kita kalau mau perang pun kita yang lihat kalau menang lah. Kita lawan siapa kan? Dan waktu itu lagi kelas gitu. Kan ada anggota Piala Rewel Bang Agus, dia bawa istri sama anak. Saya inget itu. Bang Agusnya ini mungkin lagi beli sesuatu atau gimana, saya nggak tahu. Kelas lah, lagi semuanya menyelamatkan diri masing-masing karena batu itu udah dari dalam dari depan udah, mereka tuh benar-benar nyerbu kita dari pihak sono gitu loh. Sibuk menyelamatkan diri, saya juga kan sibuk mantau anggota kan. Bang Agus entah kemana kan itu, sama dia mungkin beli sesuatu. Lagi kelas gitu, di depan saya ini ada anak sama istrinya. Saya inget lah karena kan mereka rombongan saya kan, rombongan kami di Tangbar. Bang tolong anak saya, anaknya masih kecil. Spontan anak saya gendong, saya belakang gini nih, jadi lemparan di depan tuh insya Allah nggak kena lah. Wah kayak nggak kerasan ini kena saya batu. Terus dilihat, batunya gede gini kayak ini. Tapi alhamdulillahnya itu lagi seperti itu ya, kita nggak ngerasa sakit. Iya. Tuh gede banget batu ternyata. Alhamdulillahnya emang nggak apa-apa kan, yang penting kena saya, yang penting yang kena anak ini loh. Digiring lah keluar, di luar kan rebutan pengen keluar segala macam kan karena saking kelasnya. Sepintas ngeliat ke bawah itu ya Allah,
ini anak dulu kita masih gabung ya kalau nggak salah, anak kita bilangnya anak viola lah ya, anak violanya lagi pada jajan itu dibaprak-baprakin ya Allah. Berarti itu juga Mereka tuh keluar dari langsung luar dari dalam itu udah membabi buta lah. Mungkin ada videonya banyak yang Iya banyak. kesebar. Itu yang lagi beli batagor segala macem dibaprakin nggak tahu apa ya Allah. Kayak bambu di udah bener kayak perang aja Parah kali itu. itu nggak ngerti lah. Bisa dibawa keluar, di luar pun waktu itu korban luka banyak lah ya. Mungkin nggak kehitung dari Tangbar juga ada dari pemadam si Parit kalau nggak salah. Ininya nih, jadi tulangnya ini keluar bang. Kenapa ya? Nggak keluar sih maksudnya ngejendol. Hmm. Dia sempat ngabarin Bang Tir di mana? Ini Parit lagi di lapangan kan. Itu udah mulai kondusif karena dari pihak mereka itu udah udah pulang semua lah. Jadi tinggal Persita fans doang saat itu sama polisi segala macam. Dia dililit sama Syal ya. Kenapa Rit? Tangan Parit kena katanya dilihat itu ya Allah ini ya. Sampai sekarang Masih ngejendol? Iya masih ngejendol cuman masih normal sih maksudnya nggak masih bisa berfungsi. Udah di luar tuh kita kan ngurusin yang kena, kontrol sampai dicek satu-satu korwil gimana anggotanya ada yang kena nggak. Alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah dari Tangbar tuh nggak ada bang, alhamdulillah. Saya nyuruh semua ketua korwilnya coba cek semua anggotanya lengkap apa enggak. Kalau udah lengkap ayo kita pulang langsung aja, soalnya kan udah mau malam juga kan waktu itu udah mau menjelang maghrib, aku udah lewat maghrib tuh intinya udah malam udah lama lah selesai pertandingan tuh kita biasanya kan langsung pulang. Kalau away itu sih yang paling berkesan ya maksudnya yang dan ternyata pas nyampe rumah ada kabar ada korban meninggal almarhum Banu. Tapi sampai sekarang belum diusut tuntas ya, belum diam-diam baik. Kayaknya kita kalau ngarepin manusia udah nggak bisa diharapin sih. Intinya mah kita serahin aja sama Allah lah, biar Allah yang balas siapapun itu pelakunya. Kita walaupun ikhlasin aja lah, karena kan kasihan juga buat almarhum. Kita kirim doa aja yang terbaik buat almarhum. Jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi meskipun. Terus yang paling sampai saat ini diingat dan gak bakal bisa dilupain sih kayaknya seumur hidup tuh. Jangan sampai kayak gitu lagi deh. Iya, aduh, janganlah. Kita kan emang dari awal kan saya bilang tadi kan, kalau kita kan niatnya nonton, kita niatnya dukung loh, nggak niat perang. Insya Allah sama Allah juga kita dilindungin segala macam, alhamdulillah. Dan selanjutnya nih harapan untuk Persita dan LBP Tangbar. Persita dulu boleh deh. Persita ya harapannya sih kalau saat ini ya alhamdulillah kan kita udah masuk Liga 1 lagi ya. Tapi kan target manajemen itu cuman kita bisa 10 besar katanya loh ya, katanya 10 besar. Jadi kita sebagai yang dukung Persita, yang cinta Persita, kita tidak usah berekspektasi lebih tinggi daripada itu. Kalau bisa lebih naik dari 10 besar ya alhamdulillah, tapi kalau stuck di 10 besar ya udah memang itu targetnya loh. Jadi kita jangan terlalu tinggi lah ya, karena emang dari pihak pelatih dan manajemen pun ya hanya 10 besar. Jadi kita jangan ngarep Persita bakal angkat piala, harus angkat piala. Nggak bisa lah. Jangan narik, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan Persita lebih maju mungkin kita bisa bersaing. Cuman kita lihat dari pemain seadanya kan sekarang, dan mungkin dana juga kita belum punya, belum bisa seperti yang lain, tim-tim besar yang lain ya. Kita tahu diri lah, intinya tahu diri aja. Terus kalau begini ya kritik tetap harus kritik, karena kan kita juga bisa menilai pertandingan lah, walaupun kita bukan komentator bola, kita bisa menilai pertandingan. Ya Persita layak nggak main seperti itu atau gimana? Mungkin itu sih harapannya, intinya semoga Persita lebih ke depan 2 atau 3 tahun ke depan bisa bersaing di papan atas. Amin. Dan kalau buat
LBP Tangbar sekarang ya? Iya, Tangbar, Iya kan ya. sekarang kan di kepengurusan Mang Benjo dan teman-teman yang lain. Ya semoga kedepannya bisa lebih jauh, lebih kompak lah dari masa kepengurusan saya dan teman-teman. Amin. Lebih solid lagi karena kan emang Mang Benjo ini baru naik datang COVID. Jadi Iya. benar-benar nggak ada kegiatan, semuanya stuck mati kita mengadain. Mungkin teman-teman pengurus juga yang saat ini jadi pengurus LBP Tangbar termasuk Mang Benjo dan yang lain udah punya rencana ke depannya Iya. seperti saya dulu. Tapi karena emang Hambat sama hambat COVID sama, ya. sama pandemi ini mungkin nggak bisa acara keramaian segala macam. Terus kan di pertandingan juga kita nggak boleh ada penonton, supporter. Jadi ya gimana caranya sih isi kekosongan ini dengan silaturahmi, tapi silaturahminya diem-diem aja. Iya, Jangan iya. rame-rame. Jadi biar nggak putus silaturahmi, biar nggak lost contact dan hubungan dari korwil sesama korwil, anggota sama anggota yang lain itu masih bisa terjaga. Dan karena kan pasti banyak yang korwil yang di bawah-bawah ini teman-teman pasti banyak yang nanya kita nggak ada kegiatan segala macam. Jadi mungkin tugasnya pengurus itu ya harus turun ke bawah, kasih tahu kalau kita itu emang sekarang lagi sulit mau ngadain apapun. Jadi tetaplah kita minta bantuannya segala macam. Dan saya pun nggak nutup pintu sih, saya kalau emang Mang Benjo pengen nanya segala macam, kalau apa ya datangannya ke rumah, kita nggak nutup buat siapapun untuk Persita LBP Tangbar khususnya. Kalau emang mau silaturahmi ke rumah nggak apa-apa. Pintu sih harapannya. Mohon bersabar gitu. Iya, sabar aja lah. Jalanin, nggak usah ada rasa bete karena kan emang lagi kayak gini Susah kita lagi. mau gimana tuh lah. Iya. Serba sulit. Bahaya juga kalau dilanjutin aja Mbak ya. Iya, urusannya kan bukan sama supporter yang polisi lagi. Aduh, Aparat. ngomongin aparat udah puyeng lah. Hmm. Makanya saya angkat tangan. Paling satu sih, saya mau nanya ke Bang Ahmad nih. Nanya apa nih? Wih, kok nanya ke Iya saya? lah. Maksudnya ini mah penting. Boleh. Wah, harus nyantai dulu nih ngomongnya nih. Enggak, ini satu, Oh, ini satu aja. apa nih? Maksudnya ya jangan lupa ntar umpan lele. Oh, kirain apa? Udah serius-serius nih. Ya, umpan lele lah. Iya, nanti dikasih Biar dapat amplop. amplop. Kalau nggak ada isinya buat apa, Oh, iya. Bang? Harus ada Kalau isinya Bang Ahmad berarti. nih kalau upload kan, wih, amplop mulu ini mah. Induk ya. Mas saya mainnya galapung sekarang. Sekarang, wih, emas ya? Enggak, lele tetap Oh, galapung berarti pakai umbul. pakai. Tapi kan kalau galapung kan bisa dibawa pulang lelenya. Oh iya. Tapi Jadi- tetap lomba itu. Lomba. Nggak tahu itu judi apa enggak. Ustadz, gimana itu judi apa enggak? Kayaknya enggak deh. Galapung. Itu kalau hobi soalnya masuknya. Aduh, jadi ustad di. Mungkin itu aja kali Bang ya. Iya, itu aja. Dan terima kasih banyak nih Ya, saya waktunya. juga terima kasih untuk Bang Ahmad udah ngasih sarana buat klarifikasi mungkin yang selama ini waktu saya jadi ketua umum banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena emang keterbatasan waktu. Dan sekian aja kali ya. Makasih banyak waktunya Bang Tiar. Semoga LBP Tangbar kedepannya lebih baik lagi nih, Amin, Bang. amin. Dan mungkin gua akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.